Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Fadilah, NIM 2019-51199 dari kelas F. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya dalam memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Mari kita simak penjelasannya. Langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik itu sendiri yaitu ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan yang tidak pasti. Untuk statistika itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Untuk soal yang nomor 2 yaitu definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas adalah harga angka yang dipergunakan untuk mengukur tingkat terjadinya sesuatu kejadian yang acak. Untuk nomor 3, jelaskan dan beri contoh tiap mahasiswa beda contoh kasusnya untuk populasi, sampel, dan variabel. Kita bahas satu persatu. Untuk populasi yaitu keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Contohnya yaitu populasi mahasiswa di Fakultas Teknik. Untuk sampel yaitu sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Contohnya yaitu mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika. Untuk variabel adalah karakteristik yang menghasilkan pengukuran. Contohnya yaitu diameter pipa, karena diameter itu bisa menghasilkan pengukuran. Untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan dan beri contoh tiap mahasiswa beda contoh kasusnya untuk variabel diskrit dan variabel kontinu. Apa itu variabel diskrit? Variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contohnya yaitu banyaknya pasien di rumah sakit. Maka merupakan banyak masuk variabel diskrit. Untuk variabel kontinu adalah variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Contohnya, simbol 1 untuk warna kuning dan simbol 2 untuk warna hijau. Untuk soal nomor 5 yaitu diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi atau mutlak di bawah ini. Untuk nilai intervalnya yaitu 45-51, maka frekuensinya 1. Untuk 52-58 frekuensinya yaitu 2 dan seterusnya sampai 94-100 frekuensinya yaitu 5. Kita menentukan berapa median, berapa mean, dan hitung berapa modus. Yang pertama yaitu mean. Untuk rumus mean yaitu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan 3695 per 50 sama dengan 73,9. Diperoleh dari 369 dari sini. Fx-nya dari sini dan untuk 50 yaitu N hasil keseluruhannya maka didapatkan mean yaitu 73,9. Langsung kita ke median yaitu menentukan kelas intervalnya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu N plus 1 per 2 sama dengan tadi hasil keseluruhannya N yaitu 50 ditambah 1 per 2 maka hasilnya 25,5. Data ke 25,5 terletak di kelas interval 73 sampai 79 di sini. Maka titik bawah kelas yaitu 72,5. Untuk kelasnya interval yaitu 79,5 dikurangi 72,5 sama dengan 7, jadi C-nya 7. Frekuensinya yaitu 10. Untuk frekuensi kumulatifnya yaitu didapatkan dari sini. 1, 2, 17 plus 3 itu dijumlahkan yaitu hasilnya 23. Langsung saja kita ke rumusnya yaitu titik bawah plus kelas interval N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi. Kita masukkan
LO atau titik bawah kelasnya yaitu 72,5 plus 7 plus N-nya tadi 50 per 2 dikurangi frekuensi kumulatifnya keseluruhannya 23 per 10. Jadi 72,5 plus 7 plus tadi 2 per 10. Jadi 72,5 plus 7 plus 2 dibagi 10 yaitu 0,2. Jadi 72,5 plus 1,4 hasilnya yaitu 73,9 untuk medianya. Langsung kita ke modus. Modus yaitu nilai terbanyak. Kita mencari modusnya yaitu terletak pada kelas interval 59 sampai 65. Di sini 59 sampai 65. Maka diperoleh titik bawahnya 58,5, C-nya yaitu 65,5 dikurangi 58,5 sama dengan 7. Untuk B1 sama dengan 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Untuk B1 yaitu nilai sebelum data ke-17 atau sebelum ke-17 yaitu tadi sebelum data ke-17 yaitu tadi 15. Maka hasilnya 15 dari 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Untuk B2-nya yaitu sesudah angka 17. Sesudah angka 17 berarti 3 di sini. Jadi 17 dikurangi 3 sama dengan 14. Langsung saja ke rumusnya yaitu LO atau titik bawah kelas plus C B1 per B1 plus B2. Kita masukkan LO-nya yaitu 58,5 plus C-nya yaitu 7, B1-nya 15, B1 lagi 15 plus B2 yaitu 14. Kita hitung 58,5 plus 7, ini tadi dijumlahkan semuanya 0,517 sama dengan 58,5 plus 3,619, maka hasil modusnya yaitu 62,119. Untuk soal nomor 6 yaitu kita mencari Q2 atau kuartil 2. Q2 terletak pada nilai ke rumusnya yaitu 250 plus 1 per 4. 50 dari mana? 50 dari keseluruhan tadi, N-nya yaitu 50. Maka 2 dikali 51 dari 50 plus 1 per 4 sama dengan 102 per 4, hasilnya 25,2. Nilai ke 25,5 terletak pada interval kelas 73 sampai 79, maka diperoleh LO atau titik bawah kelasnya yaitu 72,5, frekuensi kumulatifnya yaitu 23, untuk frekuensinya 10, untuk C yaitu 7, N-nya keseluruhan tadi 50. Kita masukkan QI sama dengan LO atau titik bawah kelas plus C N per 4 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi. QI ini kita masukkan karena tadi soalnya Q2 berarti kita ketikan 2, jadi Q2 sama dengan 72,5 plus 7 ini hasilnya, maka hasilnya 73,9 untuk kuartil 2. Untuk nomor 7 yaitu kita mencari D8 atau desil 8. D8 terletak pada nilai ke rumusnya yaitu 8 50 plus 1 per 10 yang kita dapatkan tadi, N-nya 50 plus 1, maka 8 kali 51 per 10, 408 per 10, maka hasilnya 40,8. Nilai ke 40,8 terletak pada interval kelas 87 sampai 97, maka diperoleh LO atau titik bawah kelasnya yaitu 86,5, frekuensi kumulatifnya yaitu tadi 40, kita jumlahkan tadi keseluruhannya, dan frekuensi 5, C-nya 7 sama N-nya 50. Langsung kita masukkan rumusnya yaitu LO plus C I kali N per 10 frekuensi kumulatif per frekuensi. LO-nya tadi berapa?
86,5 plus D-nya yaitu 7. Kita masukkan tadi 8 kali 50 per 10 kali 40 per 5. 86,5 plus 7 tadi 8 kali 50 400 per 10, frekuensi kumulatifnya 40 per 5. 86,5 plus 7 yaitu 40 dikurangi 40 dibagi 5, maka 86,5 plus 7 dikali 0, 86,5 plus 0, maka hasil dari desil 8 yaitu 86,5. Untuk soal nomor 8 yaitu kita mencari P40 atau persentil 40. P40 terletak pada nilai ke rumusnya yaitu 40 dikali 50 plus 1 per 100 sama dengan 40 dikali 51 per 100, maka 2040 per 100 sama dengan 20,4. Nah, 20,4 itu terletak pada interval kelas 66 sampai 72, maka diperoleh titik bawah kelasnya yaitu 65,5, frekuensi kumulatifnya 20, C sama dengan 7, N-nya yaitu 50, dan frekuensinya yaitu 3. Maka kita masukkan rumusnya yaitu PI sama dengan titik bawah kelas plus C, I kali N per 100 dikurang frekuensi per frekuensi. P40 sama dengan PI tadi itu I-nya yaitu diganti 40, maka 65,5 plus 7, 40 dikali 50 per 100 dikurangi 20 per 3, maka 65,5 plus 7, 40 dikali 50 hasilnya 2000 per 100 dikurangi 20 per 3, maka 65,5 plus 7, 20 dikurangi 2 per 3, 65,5 plus 7 dikali 0 per 3, 65,5 jadi hasilnya 0, maka 65,5 itu hasil akhir dari persentil 40 atau P40. Langsung kita ke nomor 9, untuk kita mencari rank dan simpangan rata-rata. Yang pertama yaitu rank atau R, itu nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Coba kita lihat di atas. Nah, kita cari nilai tengahnya. Nilai terakhir dari nilai tengahnya itu 97 dikurangi 48. Berapa hasilnya? Yaitu 49 untuk rank-nya atau R. Langsung kita ke simpangan rata-rata atau SR. SR itu rumusnya yaitu sigma F X min X bar per sigma F. Kita masukkan 561,4 dari mana? Dari sini. Dari rumus ini. Kita cari semuanya rumusnya. Per berapa? Per 50. 50 ini dari mana? Dari jumlah keseluruhan N-nya tadi. Jadi 561,4 per 50 sama dengan 11,228. Nomor 10 yaitu kita mencari variansi dan standar deviasi. Yang pertama yang kita cari variansi, rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma F I X I min X bar kuadrat per N dikurangi 1. Kita masukkan tadi sama kayak yang di atas yaitu 561,4 dikuadratkan per 50-nya tadi berapa? 50 dikurangi 1, maka 49. 561,4 dikuadratkan hasilnya 315.169,96 per 49, jadi hasilnya untuk variansi yaitu 6432,04. Terus kita cari standar deviasinya yaitu rumusnya S sama dengan akar S kuadrat, yaitu 6432,04 dari mana? Dari variansi. Dari sini diakarkan jadi 80,2. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.